Demo mahasiswa terkait dugaan korupsi oleh Rektor Universitas di daerah. Tersangka kasus korupsi pengadaan simulator SIM akan segera menjalani hukuman. Ranggaya ikut mendapat jatah raskin, pemerintah dituding melakukan. Orang kakek divonis penjara 5 tahun karena kedapatan mencuri singkong di area. Telah terjadi tawuran antara siswa dari beberapa sekolah dengan pemuda di kawasan. Mbak, kakinya masih sakit. Masih. Nah, anak-anak. Pindah pijitin ya, Mbak. Iya. Dek, hari ini kakak ke kampus ya. Harusnya kakak mau berangkat. Kenapa sih kakak nggak kerja di sini aja? Mau kerja apa, Dek? Kerja di Windows aja susah. Tambah lagi ekonomi Indonesia semakin buruk. Jadi lebih menguntungkan kalau kerja di luar negeri. Kakak kan tahu ekonomi Indonesia lagi buruk. Kenapa kakak malah ninggalin Indonesia? Kenapa kakak malah memanfaatkan keadaan? Kamu tuh belum pernah kerja, Dek. Dia belum tahu rasanya punya suatu ekonomi. Ya, kakak. Kakak lagi ya, Dek. Sekali mau pamit. Harusnya kakak mau berangkat, Dek. Hati-hati ya, Kak. Iya, Dek. Mbak besok mau pergi ke pasar. Iya, jual ini. Oh, jaga kakak. Udah berangkat nanti telat. Ya udah, Linda berangkat dulu ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Pagi. Pagi kok udah makan terus gitu. Tapi nggak mikirin hal itu kan? Enggak. Ya. Kalian udah ngerjain tugas statistik belum sih? Aku belum ngerjain nih. Alah, tenang aja, aku juga belum ngerjain kok. Iya tenang aja, padahal sudah juga udah ngerjain. Nah tuh, anaknya datang. Kevin, tugas statistik udah ngerjain kan? Sini dia. Buat. Aman kan? Ini kerjain sana.
Iya, silahkan. Selamat ya, Win. Kamu memang cerdas. Iya Bu, terima kasih. Maaf Bu, apakah Bu Rektor ada? Beliau ada di ruangannya. Kalau mau ketemu, silahkan datang ke ruangannya. Oh iya Bu, saya langsung ke sana saja. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Pindah. Iya Bu. Gimana, Win? Sudah ketemu Bu Rektor? Sudah Bu. Lalu beasiswanya gimana? Udah turun? Belum Bu. Oh, ditunggu aja. Mungkin baru diproses. Iya Bu, ya udah mari Bu. Iya. Hai Win. Ya ini udah dibuang. Yakin. Kamu itu niat kuliah nggak tahu ya? Nilai kalau udah ada yang bagus. Mau ya kuliah itu yang serius tak? Kalau kamu serius kan, paling nggak lulusnya cepat. Syukur-syukur bisa dapat beasiswa. Temanmu itu, si Winda. Bapak ibu itu kerja dari duit biar kamu bisa kuliah kayak teman-temanmu itu. Biar kamu punya masa depan yang jelas. Bapak sama ibu itu pengennya kamu jadi orang, bisa membanggakan bapak sama ibu. Mbak, kita berangkat. Nanti di sana Simba nggak usah mikirin biaya obat lagi. Iya, Dek. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan pergi. Nurma, kalau aku jadi kamu, aku akan berjuang di sini, di Indonesia. Ya udah, Ndo, Simbah ke dalam dulu. Iya, Mbak. Setidaknya kalau perjuanganku membuahkan hasil, negeri ini juga akan dilihat dunia. Kamu tahu, kalau kamu berhasil di luar sana, keberhasilan itu cuma milikmu sendiri. Tapi kalau kamu di sini, Indonesia akan bangga punya orang kayak kamu. Gimana mau berjuang untuk negeri ini? Kalau aku saja masih bingung besok mau makan apa. Jangan bicara sembarangan, Win. Sudah kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk memajukan kemajuan negeri ini. Buat apa kita kaya kalau negerinya miskin? Itu munafik. Kenyataannya, kita tidak bisa bertahan hidup dengan idealisme konyol seperti itu. Mereka yang berkuasa, yang dibayar untuk mempertahankan hak-hak rakyat saja, justru malah mementingkan dirinya sendiri. Negeri ini sudah semakin hancur. Apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti kita ini? Bahkan, untuk membuat para pengusaha negeri ini melihat kita saja, kita butuh ratusan, bahkan ribuan orang. Nggak ada alasan untuk aku menolak mereka yang membayarku atas kemampuanku. Aku cuma nggak ingin hidup miskin. Orang kaya sepertimu tahu apa tentang kemiskinan. Kamu benar, negeri ini memang sedang kacau. Tapi mungkin itu yang menjadi alasan. Orang sepertimu dilahirkan di sini. Negeri ini akan semakin hancur jika semua orang yang berpotensi untuk memperbaiki negeri ini justru malah pergi mencari tempat yang aman untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, aku juga tidak mau negeriku menjadi seperti ini. Aku ingin berjuang merubah negeri ini, tapi tidak sekarang. Mungkin suatu saat nanti aku akan kembali berjuang bersama negeri ini. Yang benar saja. Bukannya dia teman sekelasmu? Woi, sudah aku bilang kan untuk mengambil ini setelah kuliah selesai. Tasku jadi penuh tahu. Apa-apaan dia ini? Kalau mau pergi, pergi saja. Dan jangan pernah kembali. Apa maumu, ha? Jujur saja, aku juga ingin berjuang untuk negeri yang semakin buruk ini.
Aku sadar tak pantas mengatakan itu. Orang yang bahkan tak bisa mengerjakan tugas kuliahnya sendiri bisa apa? Benar kan? Bukan apa-apa. Aku hanya tak mau nyuri sampah seperti mereka. Tapi aku tak merasa lebih baik jika mendapat nilai bagus dengan cara seperti ini. Nih, sekarang aku tidak butuh semua itu lagi. Tapi yang aku butuhkan sekarang adalah orang yang bisa membuatku menjadi lebih berguna. Ada satu orang, tapi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia selalu berada di depan, dan tak menghiraukan kita yang selalu berada di belakang. Dia selalu selesai saat aku baru memulai. Aku ingin selesai saat dia selesai. Aku ingin selesai saat kau juga selesai. Aku butuh bantuanmu, Winda. Jadi, kalau nanti ada tugas kuliah lagi, aku harap kau membantuku dan mengerjakannya bersama-sama. Iya benar, Winda. Kamu nggak sendiri. Kamu di sini. Sangat disayangkan. Seharusnya diberi tempat di Indonesia ini, diberi pekerjaan, diberi kesempatan untuk memberikan karya-karyanya. Udah itu aja. Menurut saya, tentang anak bangsa yang berprestasi dan mendedikasikan dirinya di luar negeri, itu sebenarnya adalah hak mereka. Kenapa? Karena mereka mungkin merasa tidak mempunyai fasilitas yang cukup dari pemerintah mungkin. Nah, jadi sebenarnya kalau pemerintah itu mau memfasilitasi dan peka terhadap anak bangsa yang berprestasi, mungkin mereka juga akan melahirkan suatu karya anak bangsa yang mana itu nanti akan berdampak lebih besar untuk masyarakat di Indonesia sendiri, mungkin dari segi perekonomiannya, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, pesan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan anak-anak bangsa yang berprestasi dan mau mendedikasikan dirinya untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Sebenarnya bangsa Indonesia mempunyai banyak anak yang berprestasi, tapi sayangnya mereka lebih memilih ke luar negeri karena di luar negeri lebih memfasilitasi prestasi mereka. Menurut saya di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang berprestasi, seperti kalau di bidang IT seperti yang saya tahu sih, contohnya kayak Jim Govedi itu, dia di sini fasilitas yang dia dapatkan mungkin kurang ya, padahal di luar sana dia jadi salah satu kepala keamanan salah satu bank terbesar di Amerika. Jadi menurut saya di Indonesia ini pemerintahnya harus berusaha memberdayakan dan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada. Banyak kok orang Indonesia itu yang pintar, cuman pemerintahnya aja yang nggak tahu.